selama kita melakukan hal yang baik, ya kan kita tidak perlu merasa terintimidasi, ya kan. Tidak ada kata menang kalah antara orang tua dengan anak. Tidak ada rasa menang kalah antara first generation dan second generation, ya kan. Jadi kalau kita menanggapi itu dengan berlebihan, kita sendiri yang stres. Dan siapa yang dirugikan? Ya first generation dan second generation itu sendiri. Oke teman-teman semuanya, kembali di Success Talk Total Gold Indonesia. Kita berada di part yang terakhir, part yang ketiga bersama Bapak Rosanto Adi. Langsung saja kita berbincang-bincang bersama beliau. Oke Pak Adi, welcome to part 3. Kembali lagi bersama Pak Adi. Pak Adi, ini ada beberapa pertanyaan. Saya berikan opsi, ada 2 opsi Pak Adi. Pak Adi boleh pilih salah satu. Dan boleh sedikit dijelaskan Pak Adi, kenapa pilih yang ini, kok bukan yang itu, gitu Pak Adi ya? Iya. Nah, pertanyaan pertama Pak Adi lebih memilih menjadi second generation atau as a founder Pak? Atau berarti punya usaha sendiri sebagai first generation-nya. Pak Adi lebih milih yang mana Pak? Ya, untuk sekarang second generation Pak. Second generation. Ya, karena memang saat awal saya masuk, saya belum mempunyai tanggungan terhadap keluarga dan sebagainya, sehingga saya dengan menjadi second generation, saya tadi bisa belajar dahulu. Saya bisa melihat culture-nya, technically perusahaan ini mau kemana, apa rintangan-rintangannya, terus kemudian peluang-peluangnya apa, saya bisa belajar dengan lebih tenang, waktunya lebih cukup, dan kemudian bisa menggunakan resource yang ada. Karena semuanya kita sudah kenal semua ini. Gitu. Yes, betul ya, Pak. Itu membuat kita akan lebih nyaman di bagiannya di situ. Nanti kemudian setelah semuanya beres, semuanya lancar, sudah saatnya ada waktunya Pak. Jadi first generation itu ada waktunya, nggak boleh keburu-buru. Kalau kita keburu-buru nggak akan jadi baik. Nanti kalau ini sudah bisa berjalan dengan baik, saatnya saya membuat jadi first generation untuk anak-anak saya nanti, ya kan? Oke, segala sesuatu ada waktunya Pak Adi. Ada waktunya, nggak bisa keburu-buru Pak. Siap, dan ini salah satu keuntungan ya saya lihat ya menjadi second generation punya resource yang cukup banyak, bisa belajar lebih banyak, lebih cepat, punya orang-orang yang ahli kita sudah bisa belajar dari bisnis yang sudah terbangun. Itu salah satu keuntungan juga menjadi second generation, begitu Pak Adi ya? Iya, gitu. Oke, ini pertanyaan pertama. Yang kedua Pak Adi lebih memilih punya karyawan yang smart atau karyawan yang pekerja keras, Pak Adi? Karyawan yang smart, Pak. Yang smart? Oke. Karena kita semuanya bekerja di jasa ya, Pak. Bekerja di jasa, jadi saat kita bekerja di jasa, kita akan lebih, saat kita misalnya nih untuk kargo, kita pengiriman dari satu tempat ke tempat lain dan tidak ada yang langsung. Dengan kerja smart, misalnya dari Solo ke Bandung gitu. Kita tidak punya jurusan Solo ke Bandung. Iya kan? Kalau memang pekerja keras, ya dia jalan Solo-Jakarta, karena Solo-Jakarta itu yang sudah rutin, sudah ada, nanti Jakarta-Bandung. Ya. Tapi kalau orang kerja smart, itu orang turun di Subang dulu, kita drop di Subang baru ke Bandung. Waktunya akan lebih efektif, dan pengeluaran efisiensinya juga akan lebih efektif. Ya kan? Betul. Walaupun dalam jurusan ke Subang ini harus dilihat jamnya jam berapa, keberangkatannya jam berapa, itu. Tapi kalau yang pekerja keras, ini yang di depan mata ada keberangkatan ke Jakarta, angkatin dulu. Mereka ngangkat, mereka lari. Tetapi endingnya akan berangkatnya bersama atau berangkatnya lebih cepat, tapi endingnya sampainya akan lebih lambat. Tapi kalau memang kita bekerja smart, mungkin berangkatnya lebih lambat, tapi sampainya akan lebih cepat. Lebih cepat, wah iya. Kalau cuman kerja keras kurang smart Pak, capek tapi kayaknya menghasilkannya tidak maksimal gitu Pak ya. Betul sekali. Kerja smart. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, Pak Adi melihat sesuatu sebagai person atau melihat seseorang lebih memilih it's okay melakukan kesalahan atau Pak Adi ingin terlihat ataupun menjadi seorang yang selalu benar Pak? Ya. Kalau saya kepada karyawan-karyawan saya, it's okay melakukan kesalahan, asal kita cepat menyadarinya.
Iya kan? Saat kita mau menyadarinya, kita kan belajar lebih baik lagi dari suatu kejadian tersebut. Kita tidak memungkiri bahwa setiap kejadian itu rentan dengan suatu kesalahan. Iya kan? Sehingga terakhir saat audit, lebih banyak untuk posisi yang kemarin saat waktu corona di awal, semakin banyak teman-teman mengumpulkan suatu kejadian, ke suatu kesalahan atau ketidaksesuaian, itu adalah suatu prestasi yang lebih bagus. Karena memang kita akan lebih jeli, akan lebih efektif, akan lebih kreatif dalam mengevaluasi. Tapi kalau kita sudah merasa ini sudah baik kok, ini sudah benar kok, kita tidak akan tahu kendala kita tidak akan tahu peluang-peluang di luar yang lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Oke. Ya. Menarik sekali. Thank you Pak Adi. Yang keempat Pak, yang terakhir. Pak Adi lebih memilih menjadi pemimpin yang terlihat baik, disenangi karyawan, atau jadi pemimpin yang tegas. Walaupun kadang-kadang orang bisa jadi nggak suka Pak. Iya. Jadi kepinginnya tegas Pak. Kepinginnya tegas. Tetapi untuk sementara ini lebih menjadi pimpinan yang disenangin karyawan. Karena apa? Dengan kita disenangin, kita akan lebih mudah komunikasi dengan mereka. Ya kan, maka dari itu saya selalu kenal dulu dengan keluarganya, kenal dengan dulu culture-nya, kenal dulu dengan pendidikannya, sehingga saya bisa menyadari, bisa berteman dengan baik dengan mereka, dan akhirnya kalau ada kesalahan, saya bisa melakukan suatu perubahan. Ya kan, yang merubah bukan saya, tapi dia sendiri yang merubah, karena memang mereka tahu bahwa itu ada suatu masalah. Kalau saya jadi pemimpin yang tegas, marah-marah gitu Pak, ya kan, diketawain Pak, nggak cocok untuk marah-marah Pak. Jadi kita harus menyesuaikan kultur audiensnya, siapa teman-teman kita, timnya siapa, begitu Pak ya? Iya, harus kita ketahui dulu sehingga saat ada suatu kejadian akan lebih mudah untuk mengkomunikasikan. Dari sini boleh Pak tanya sedikit Pak Adi, ini menarik sekali soalnya. Pak Adi bagaimana bisa istilahnya dengan beda kultur mungkin ya Pak Adi ya? Dengan beda kultur kadang-kadang kita mendapati ada satu pimpinan yang mungkin dari pendidikan yang tinggi, kemudian datang ketemu ternyata ada gap culture lah Pak. Orang-orangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, secara edukasi lah, secara ini, kulturnya caranya beda. Bagaimana Pak Adi bisa cepat connect to mereka Pak? Itu kan challenge banget Pak ya, Pak Adi ya. Untuk bisa deket, blind sama mereka, jadi satu, supaya mereka juga akhirnya seneng sama kita. Nah ini kan challenge banget Pak, ya kan? Dan jumlahnya juga banyak orangnya Pak Adi. Itu ya, pertama saya harus lihat dulu sebelum saya mau memanggil orang melihat suatu masalah, saya akan tanya dulu kepada tim saya, siapa karyawan ini dari mana, punya keluarga seperti apa, hobinya seperti apa, dan saya harus bersikap seperti apa. Saya belajar dari TQ juga Pak. Jadi kita saat dengan TQ kita bisa melihat karakter orang. Ini masuk ke karakter yang mana nih gitu kan. Dari karakter, oh ini masuk karakter ini, berarti saya harus memperlakukannya dengan seperti ini. Dengan nanti itu yang akan memudahkan saya dalam berkomunikasi. Jadi tidak bisa asal semau gue, ya sikat dulu nggak bisa Pak. Kita harus bisa mengenal betul karakter karyawan-karyawan kita, sehingga kalau memang terpaksa ini tidak tepat di posisinya, saya bisa mengkomunikasikan dengan baik, dia sendiri akan merekomendasikan, Pak, saya ingin mutasi atau pindah ke tempat lain karena saya tidak cocok di posisi ini. Oke. Ini pentingnya ambil waktu untuk kenal dulu Pak Adi ya. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Pak Adi. Ya Pak, makanya terakhir tahun ini pula sebelum corona, saya ngajak manajer-manajer saya ke Bali semua. Yuk kita liburan ke Bali gitu. Ya kan? Di situ kita lihat dunia luar, bahwa kita ajak ke tempat yang ini loh, dulu tempat hanya tebing biasa, sekarang dari tempat yang luar biasa. Mereka melihat bahwa sekarang dunia sudah berubah, akhirnya mereka sendiri mau beradaptasi juga dengan perubahan-perubahan tersebut. Yes. Menarik sekali, sebenarnya ada banyak cara-caranya Pak Adi ya. Tapi kita yang penting harus kenal dulu orangnya seperti apa, baru nanti akan ketemu sendiri Pak ya caranya ya. Iya, gitu. Siap Pak Adi. Pak Adi, for the last, ada nggak Pak Adi tips kepada teman-teman di luar sana yang saat ini juga lagi berjuang as a second generation, yang saat ini juga mungkin seperti Pak Adi berapa puluh tahun yang lalu dapat pressure yang sama, ya kan Pak, dapat kondisi yang kurang lebih sama. Apa pesan Pak Adi untuk para second generation yang
sedang mengalami proses regenerasi, Pak? Ya, jadi saran saya bersyukurlah dengan kondisi yang ada, bahwa perusahaan tersebut, generasi sebelumnya lah yang mengantarkan kita pada posisi sekarang. Ya kan, kemudian berikan rasa syukur kita dengan melakukan yang terbaik dalam pekerjaan tersebut. Beda pendapat itu wajar, karena memang beda tahun, beda culture, beda kondisi, tetapi saat kita bisa mengambil waktu dan kita bisa saling menyadari dan memberikan yang terbaik, saya yakin ya kan perbedaan-perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya kan, waktulah yang menjawab semua perjuangan kita ke depan. Gitu. Yes. Gitu Pak Andi. Siap, terima kasih banyak Pak Adi. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Andre atas apresiasinya. Sharingnya luar biasa Pak Adi, sangat membantu teman-teman sekalian untuk jadi lebih baik. Dan saya boleh menutup Pak Adi ya. Oke, dengan demikian bincang-bincang kita bersama Bapak Rosanto Adi sudah selesai di part yang ketiga. Tentunya ada banyak ilmu, banyak wawasan dari beliau kita bisa pelajari kali ini. Dan kami berharap para second generation yang di luar sana bisa sama-sama belajar dari Pak Adi bagaimana untuk membangun perusahaan menjadi lebih baik. Bagaimana mempersiapkan diri supaya siap di second generation ini. Dan teman-teman sekalian, bagi semua yang menonton, jangan lupa Anda subscribe channel Total Quality Indonesia, YouTube kami, kemudian bunyikan loncengnya, Anda like, Anda komen, berikan hal yang terbaik yang Anda bisa, dan saya pastikan teman-teman sekalian Anda akan mendapatkan juga video-video, wawasan-wawasan ilmu yang terbaik dari Total Quality Indonesia. Makanya jangan lupa terus ikuti sosial media kami, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya yang tetap menginspirasi untuk kita semuanya. Salam sukses.